Kalian pernah ngerasa hidup lagi sial banget? Yang sialnya tuh beruntun dan sistematis. Kayak bangun telat, sendal putus, masak sarapan pakai Magicom, tapi lupa dicetekin, ditungguin gak mateng. Terus motor lo dipinjem mantan, tapi balikin pacar barunya, plus nggak diisiin bensin. Nah, kali ini saya bakal ceritain satu film yang isinya kesialan non-stop. Judulnya film ini tuh panjang banget, kayak tugas skripsi. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip. Atau kalau disingkat, Alexander dan Liburan Sial. Ini si Alexander, atau kita panggil aja Alek, bocah biasa yang hidupnya amazing, luar biasa sial. Dia punya keluarga lengkap, kakaknya, Mia, calon ratu drama. Dramanya Anglin Drama lagi bro. Ibunya kerja, mulu panggil aja, Ibu Val. Sampai dapat hadiah trip gratis dari tempat kerja ayahnya Francisco Garcia, seorang chef tanpa restoran, karena baru dipecat, plus seorang nenek perempuan tua. Intinya, ini keluarga biasa aja. Tapi kalau lagi ngumpul, lebih rame dari grup WA, keluarga yang dapat info, ponakan nikah sama Elon Musk. Keluarga ini tuh berencana buat liburan, buat refreshing, pakai bus mewah banget, karena yang nanggung tuh perusahaan tempat ibunya bekerja. Gak berapa lama bus akhirnya tiba depan rumah. Mereka tercengang dalam melihat fitur mobil. Isinya luar biasa, pokoknya mantap. Karena mau siap-siap si Alek, disuruh ibunya ke loteng buat ngambil koper. Ternyata di sana ada patung lagi nongkrong dalam box. Gak tahu patung siapa, tapi yang jelas itu patung tua banget 100 tahun lebih. Si Alek di situ kaget. Di saat yang sama datang seorang kakek gaul anak motor, kenalkan kakeknya Alek. Saat lagi ngumpul makan si Alek kepo, soal siapa kakek buyutnya, plus patung monyet ijo sangar yang dilihat tadi, si kakek mulailah cerita soal sejarah keluarga mereka beserta kutukan. Dan kisah patung itu, yang konon katanya patung itu dikutuk, karena dulu dipinjam kakek buyut, tapi nggak dikembaliin. Klasik, kayak utang temen, yang kalau ditagih pura-pura amnesia. Semua jadi heboh. Dan si bapak yang nggak percaya, tahayul, musyrik, langsung buang patung berhala. Maksudnya, patung monyet. Dan fokus ke rencana liburan mereka yang mau ke Mexico City. Perjalanan dimulai mereka berangkat dan si kakek jaga rumah. Ayah dan ibunya si Alex semangat banget berpikir bahwa ini perjalanan seru. Belum 1 jam jalan, udah kejadian, si Alex kelakuannya ada-ada aja. Bikin bis canggih, jadi error terus panik. Alex malah neken-neken tombol fitur mobilnya, sampai kacau banget deh. Akhirnya, mobilnya nabrak alien lagi, yang lagi nongkrong di pinggir jalan, lebih tepatnya patung alien sampai roboh. Kasian banget jadi patung aliennya. Karena kejadian itu si bapak langsung trauma dan ngajak keluarga buat pulang rumah. Setelah nabrakin mobil ke alien, mereka lanjut nyari penyewaan mobil buat balik. Dan setiba di tempat penyewaan mobil, ternyata tempat itu ngerangkap juga jadi tempat dukun. Aneh juga nih. Pas si Alek lagi buka koper nyari sesuatu, bukannya nemu baju, malah nemu patung monyet. Terkutuk ada di sana, padahal sebelum berangkat tadi udah dibuang di tong sampah dalam rumah. Si Alek yang diliatin kakaknya saat itu, kaget dong. Kok bisa patung bisa nyelinap? Pengen ikut liburan. Si Alek pun mulai kepikiran jangan-jangan memang patung ini terkutuk. Pas banget tuh kakak beradik minta diterawang ke dukun yang kurang meyakinkan soal patung itu. Dukunnya mulai terawang-terawang. Sok tenang, tapi pas lihat patung langsung kaget. Matanya kayak nemu mantan di undangan nikahan orang lain. Setelah disuap dengan 20.000
buat beli bakso dukun pun ngasih saran buat suruh ngembaliin patung itu ke tempat asalnya. Awalnya si Alec dan kakaknya Mia yang nggak pengen liburan jadi termotivasi buat lanjutin liburan karena mau ngembaliin patung. Setelah dirayu oleh Alec dan kakaknya, si bapak pun milih buat lanjutin perjalanan liburan. Nggak lama datanglah tuh mobil rental yang seperti langit dan bumi perbandingannya. Mobilnya penuh debu, kentang busuk dan bau menyengat kayak helm yang nggak dicuci 10 tahun. Tapi tetap kuslah mereka. Dan kesialan selanjutnya muncul gara-gara di mobil itu ada hewan. Maaf saya lupa nama hewannya apa, yang ngecingin sembarangan seluruh mobil. Alhasil satu mobil bau pesing. Mereka selanjutnya singgah di pom bensin, terus ke toko buat ganti baju. Sialnya si nenek ketinggalan di sana. Si bapak yang nyetir merasa jadi anak durhaka karena nelantarin ibunya. Baliklah mereka, gak sampai situ pas mau jemput dihadang oleh gerombolan sapi yang lagi kumpul sapi di jalan. Di saat yang sama, si nenek yang lagi nyari tumpangan ketemulah sama si kakek yang dari awal ditelepon si ibu. Si nenek jual mahal sampai akhirnya mau diajak boncengan. Mereka ngambil jalan pintas dengan modal yakin pasti tersesat karena nggak ada sinyal. Google Maps nggak bisa. Dan mengandalkan kemampuan level 1 si ibu buat baca peta. Dan benar aja mereka tersesat sampai nemu jalan buntu. Depannya sungai, di sini si bapak yakin mobilnya bisa berjalan di atas air dengan bantuan cakra. Akhirnya apa? Mereka tetap tenggelam, mobilnya terseret arus guys, kacau lah tuh. Bersama patung monyet yang ada di dalam mobil itu. Si Alec dan kakaknya Mia makin yakin soal kutukan kesialan dari patung itu. Si Alec mulai bersuara kalau kutukan itu nyata, tapi masih nggak digubris sama bapak ibunya. Alecnya ngambek kayak cewek, lagi PMS ngidam seblak nggak dibeliin pacar. Dan di momen ngambek, bertemulah mereka dengan sosok perempuan berjubah. Cowboy, tapi cewek kita. Panggil cowgirl yang berbahasa Spanyol. Karena di keluarga itu nggak ada yang ikut les bahasa Spanyol. Cuman si Alec aja. Akhirnya si Alec ngasih tahu kalau mereka tersesat dan mobil hanyut. Dibantulah keluarga sial ini, dibawa ke rumah showgirl yang punya suami, dan sana mereka dikasih makan. Karena pasangan ini tahu mereka kehilangan mobil, dikasih deh mobil es krim yang udah sold out, tinggal dikirim ke pembeli. Akhirnya, karena satu arah dipakailah mobil, itu buat ngelanjutin perjalanan. Di perjalanan mereka singgah buat foto keluarga. Habis foto-foto, si kakaknya ini nemuin patung berhala itu lagi dong. Sontak kagetlah dia sama si Alec. Yang karena kaget, mobilnya hancur masuk jurang. Apes banget memang keluarga ini, dan patung monyet selalu saja nempelin keluarga itu. Kayak orang bucin. Di momen ini, ayah dan ibunya sadar dan setuju kalau memang patung itu dikutuk dan harus dibalikin. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan berjalan kaki sejauh 2 kilometer buat ngembaliin patung itu. Setelah semua drama kesialan, sampailah ke kota kelahiran si patung itu, dan ya di sana ketemu juga sama si nenek yang ternyata dijemput sama kakek pas di jalan. Dan sekeluarga melaporkan ke ibu wali kota kalau mereka adalah keturunan dari si kakek buyut yang udah ngambil patung itu. Ibu wali kota pun kaget dan mengecek patung, yang ternyata patung itu palsu GSSSS. Patung yang asli udah ada di kota itu sejak lama.
Keluarga itu sadar bukan patung itu yang dikutuk sial, tapi sialek. Tapi dengan kesialan yang sudah dilalui bersama-sama, mereka malah semakin dekat. Pada akhirnya keluarga itu sadar dan saling menerima satu sama lain, sesial apapun. Pelajaran dari film ini, kalau mau liburan keluarga, siapin 2 hal. Mental dan mobil, serep. Minimal 4, karena 3 aja nggak cukup. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe, ya. Kalau nggak suka, silahkan keluar dari bumi wok wok wok.